Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok T1 akan menganalisis kasus bioetika dari drama Dr. John di episode kedua menit ke-40 sampai ke-50. Pada cuplikan ini diceritakan adanya seorang pasien narapidana yang dikenal dengan tahanan 5353 yang kondisi kesehatannya semakin memburuk, dikenal dengan Fabry disease, yaitu penyakit genetik langka yang mampu menyerang berbagai organ tubuh. Meskipun pasien sudah mendapatkan penanganan medis, namun pasien tetap mengalami penderitaan yang berat dan kondisinya yang semakin kritis. Situasi tersebut menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai keputusan apa yang akan diambil seorang dokter dalam menghadapi kondisi pasien yang kompleks dan juga dengan prognosis yang buruk. Maka dari itu, kelompok kami akan membahas kasus ini dari sudut pandang bioetika dan juga profesionalisme kedokteran untuk menilai apakah tindakan yang sudah dilakukan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip etik dalam praktik medis. Nah, jadi dilema etik utama pada kasus ini adalah konflik antara kewajiban moral untuk segera meredakan kondisi yang dialami oleh pasien, yang dimana ini melawan batasan dari formal, legal, dan profesional, yang dimana kasus ini sangat kontroversial, yang dimana dia melibatkan kondisi dari pasien yang sedang mengalami terminal. Nah, secara profesional, tindakan ini melanggar dari batas kompetensi dan hak legal, karena Yon Han adalah narapidana yang izinnya ini masih dibekukan. Izin prakteknya masih dibekukan, yang dimana secara hukum intervensi medis tanpa otoritas resmi di area rumah sakit itu tuh dapat dikatakan sebagai tindakan ilegal atau malpraktik meskipun tindakannya itu bertujuan untuk menyelamatkan jiwa. Kondisi klinis pasien dengan krisis Fabry akut menimbulkan suffering fisik yang sangat masif dan mengancam nyawa secara irreversibel jika salah didiagnosis. Tingkat penderitaan ekstrim ini mempengaruhi pengambilan keputusan dokter secara psikologis dan moral. Dokter dihadapkan pada situasi kritis di mana menunda tindakan demi prosedur administratif hukum justru akan memperpanjang penderitaan pasien atau bahkan mengakibatkan kematian yang sia-sia, sehingga memaksa dokter mengambil keputusan di bawah tekanan high stress. Kelompok kami berargumen bahwa tindakan Dr. Cahyo Han itu dapat mengurangi penderitaan sekaligus mempertahankan kualitas hidup pasien melalui ketepatan diagnosisnya. Nah, tindakan radikalnya itu tidak bertujuan untuk mempercepat kematian. Namun, karena cara mengeksekusinya itu melanggar legalitas hukum, jadi tindakan ini secara tidak langsung menempatkan pasien pada resiko yang tinggi. Namun, argumen kami itu berfokus pada Yohan, yaitu adalah pembebasan pasien dari nyeri kronis yang dapat mengancam nyawa. Berdasarkan kaidah dasar bioetika, aspek beneficence terpenuhi karena tindakan Yohan bertujuan memberikan kebaikan tertinggi, yaitu diagnosis akurat Fabry disease demi menghentikan penderitaan pasien. Namun hal ini berlawanan dengan prinsip non-maleficence. Dengan status hukumnya sebagai narapidana, intervensi fisik yang dilakukan Yohan berpotensi mencederai standar keselamatan pasien, melanggar prinsip prime non, no share, atau first do no harm karena dilakukan di luar prosedur formal yang aman. Dari sudut pandang otonomi, dalam kondisi darurat, pasien tidak mampu memberikan informed consent yang valid, sehingga hak otonomi beralih ke keputusan darurat demi keselamatan jiwa pasien. Sementara itu, prinsip justice atau keadilan terabaikan dalam kasus ini. Secara hukum, aturan dan prosedur rumah sakit harus berlaku bagi semua orang. Membiarkan seorang narapidana tanpa izin mengambil alih penanganan pasien, ini merupakan pelanggaran tatanan keadilan distributif dan regulasi institusi medis. Meskipun skenario ini mengarah pada dilema terminal, jika kita bedah secara profesional, tindakan agresif memberikan terapi dosis tinggi untuk meredakan krisis sistemik pada pasien lebih tepat dikategorikan sebagai bentuk paliatif sedation atau manajemen krisis agresif, bukan eutanasia aktif maupun pasif. Alasan etiknya adalah tidak adanya intensi atau niatan dari seorang dokter untuk mengakhiri hidup pasien. Intervensi tersebut murni dilakukan sebagai end-of-life care untuk meredakan suffering hebat pada fase kritis. Kasus ini dapat dijelaskan dengan doctrine of double effect dan konsep intention versus outcome. Intention atau niat utama Dr. Cha adalah menghentikan penderitaan akibat penyakit Fabry. Jika tindakan medis agresif yang ia instruksikan memiliki risiko atau outcome yang buruk berupa perburukan kondisi organ, tindakan tersebut secara etik tetap dapat dibenarkan. Syaratnya, efek buruk tersebut bukanlah sarana yang sengaja dipilih, melainkan efek samping yang tidak dapat terhindarkan demi mencapai efek yang baik, yaitu pembebasan pasien dari penderitaan yang ekstrim.
Bagaimana pandangan di Indonesia? Berdasarkan Kode Ki Pasal 1 dan Undang-Undang Kesehatan, tindakan mengobati pasien tanpa surat izin praktik atau SIPNSA adalah pelanggaran berat terhadap etika profesi dan hukum positif. Mengenai aspek komunikasi, pada situasi terminal illness dan menjelang akhir hayat, dokter seharusnya menerapkan komunikasi terapeutik yang empati. Dokter wajib melibatkan pasien atau keluarga inti dalam diskusi penanganan komprehensif, mengedukasi prognosis secara jujur namun lembut, dan menghindari tindakan sepihak yang melompati koridor hukum. Jika kami menjadi tim dokter dalam situasi tersebut, keputusan yang kami ambil adalah mengutamakan keselamatan pasien dengan segera mengonsultasikan diagnosis Fabry ini kepada komite etik dan senior penanggung jawab secara cepat, tanpa melanggar legalitas hukum. Dasar etik kami adalah menjaga integritas profesi demi keselamatan pasien jangka panjang. Pelajaran berharga tentang profesionalisme dan humanisme dari kasus Dr. John ini adalah bahwa empati yang mendalam terhadap penderitaan manusia merupakan jiwa dari kedokteran. Namun, ia harus selalu berjalan selaras dengan koridor etika profesi dan hukum yang berlaku.